channel YouTube Sen Iwan. Jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng. Salam sejahtera untuk rekan-rekan para peternak khususnya di Sumatera. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Sen Iwan. Di hari ini saya ingin menjelaskan mengenai budidaya entok sebagai usaha tabungan. Jika Anda penasaran, mari simak video saya ataupun konten YouTube saya sampai habis. Jangan di skip ya, agar Anda dapat memahami apa yang saya jelaskan. Baiklah, mari kita mulai dari penjelasan proses pengeraman telur entok menggunakan indukan entok itu sendiri, di mana telur entok dapat menetas di usia 37 hari hingga 38 hari. Untuk persenan menetas, tentu menggunakan indukan entok akan lebih tinggi ya, dan bagus tentunya, dibanding menggunakan mesin penetas, baik itu otomatis maupun rak manual ya. Dikarenakan menggunakan mesin penetas, faktor-faktor lain yang dapat merugikan kita adalah hasil yang tidak maksimal dan tentunya memakan biaya listrik, karena memakan waktu hingga 37 hari baru dapat menetas. Dan apabila dibandingkan dengan menetaskan telur ayam yang dapat menetas di usia 21 hari, maka hampir 2 periode rekan-rekan dapat memperoleh keuntungan dari menetaskan telur ayam daripada telur entok. Oleh karena itu, sangat disarankan jika menetaskan telur entok lebih efektif menggunakan indukan entok itu sendiri, disebabkan hasil persenan menetasnya lebih tinggi dan juga irit dari pembayaran listrik, karena menetaskan telur entok memakan waktu hingga 37 hari lamanya. Perlu diketahui juga ya, untuk para rekan-rekan peternak, budidaya entok ini bisa dikategorikan sebagai usaha tabungan ya. Sebab apabila dikalkulasikan dengan menetasnya telur entok di usia 37 hari, maka dalam setahun rekan-rekan peternak hanya dapat memanen anakan entok, yaitu 5 periode hingga 6 periode penetasan saja ya. Baiklah, untuk rekan-rekan pemula yang baru ingin memulai usaha peternakan entok untuk menjual anakan entok, saya punya sedikit saran dan ide ya untuk rekan-rekan semua, yaitu rekan-rekan dapat membeli calon indukan ataupun dere usia 3 bulan dengan harga panen kiloan yang dapat rekan-rekan beli di grup Facebook seperti grup entok dan lain sebagainya, ataupun dapat rekan-rekan beli dari peternakan yang menjual entok kiloan itu sendiri, sehingga rekan-rekan sudah dapat mempersingkat waktu pembesaran, dikarenakan 3 bulan sebelumnya sudah dibesarkan oleh pihak penjual dan 3 bulan selanjutnya itu dibesarkan dari pihak kita sendiri sebagai peternak yang menjadikannya sebagai indukan penghasil anakan entok ke depannya. Jika rekan-rekan memiliki indukan entok sebanyak 20-an ekor, maka jelas anakan entok yang dapat dipanen sekitar 20 hingga 30 ekor per periodenya. Untuk masalah jumlah panenan anakan entok, baik itu jumlahnya sedikit maupun banyak, itu semua tergantung dari jumlah indukan entok yang rekan-rekan peternak miliki ya. Sedangkan untuk kendala masalah pemasaran anakan entok, rekan-rekan dapat memasarkan anakan entok tersebut di lingkungan sekitar dahulu seperti teman, tetangga, famili, dan lain sebagainya yang memang hobi di ternak entok kiloan. Untuk metode selanjutnya dapat ditawarkan juga di media sosial seperti Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Serta dapat ditawarkan juga di toko-toko pakan unggas yang memang menjual dan menerima anakan entok maupun anakan ayam, sehingga dapat rekan-rekan tawarkan ke toko tersebut. Agar terlihat lebih rapi lagi, rekan-rekan peternak dapat melakukan pemakingan DOE entok menggunakan box DOC bekas maupun DOD bekas yang dapat rekan-rekan beli dari peternakan yang memang menjual box tersebut.
Bisa juga rekan-rekan cari box bekas tersebut dari marketplace maupun dari grup-grup Facebook dan media sosial lainnya. Baiklah, untuk penjelasan mengenai pemberian pakan entok, rekan-rekan dapat membeli pakan racikan yang dijual di toko marketplace di Facebook ataupun pakan racikan yang memang ada terjual di lokasi sekitar rekan-rekan peternak dengan harga yang minim tentunya ya, 6.000 sampai 7.000 per kilonya. Dan di sini saya hanya sedikit ilustrasi, setengah piring ini saya taburkan dulu kepada indukan entok saya sekitar 20-an ekor. Pemberian pakan cukup 1 hari 2 kali, dapat diberikan seperti 2 metode, yaitu menggunakan pakan racikan di pagi hari, dan metode kedua untuk pemberian pakan di sore hari menggunakan sayur-sayuran yang diambil dari sisa-sisa pembuangan di pajak. Dan bisa juga melakukan pemberian pakan alternatif seperti ajola. Perlu diketahui juga, beternak entok lebih efektif menggunakan sistem umbaran seperti yang saya tampilkan di konten saya ini, sehingga entok-entok yang kita ternakkan dapat berjemur, dan tentunya unggas yang terjemur langsung oleh matahari akan lebih sehat daripada unggas-unggas yang kita kurung dalam kandang tanpa adanya penerangan ataupun dikenai sinar matahari secara langsung. Dan untuk keunggulan lainnya beternak entok dengan sistem umbaran seperti ini, yaitu entok-entok yang diternakkan tidak sepenuhnya bergantung pada pemberian pakan yang kita berikan setiap hari. Jadi selain memakan pakan yang kita berikan, mereka juga dapat memakan pakan alternatif yang berada di lingkungan sekitar mereka itu sendiri. Dan untuk rekan-rekan, di sini saya mau menjelaskan lagi tujuan adanya angsa di peternakan ataupun di kandang saya adalah sebagai aralam ataupun bel apabila ada orang yang memasuki kandang saya. Jadi angsa itu perlu juga kita ternakkan ya, sehingga kita dapat mengetahui apabila kandang kita dimasuki oleh orang ataupun dimasuki oleh binatang liar seperti biawak ataupun hewan-hewan pemangsa unggas. Jadi dapat kita tangani segera mungkin. Oke, sekian dan terima kasih video dari saya. Semoga bermanfaat bagi semua. Dan apabila ada kesalahan kata dan kesalahan penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua. Semoga bermanfaat ya. Salam sukses dari saya, Sen Iwan.